Aku terbangun dengan dada sesak, suara jeritan ibu masih bergema di telingaku seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Kamu bukan anakku lagi, katanya kemarin malam, setelah saudari kembarku, Rina, membocorkan rahasiaku ke pelatih Oli kami. Aku, Lina, yang selalu menjadi bintang tim, tiba-tiba dicoret dari skuad nasional karena masalah moral. Begitu pelatih bilang, sambil menghindari tapangku. Hatiku hancur, tapi yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan Rina, dia yang seharusnya saudariku, justru memilih membuka mulut untuk merebut posisiku. Mengapa? Karena dia iri, selalu iri pada bakatku yang lebih unggul, pada sorotan yang selalu mengarah padaku. Sekarang aku berdiri di depan cermin kamar asrama di Jakarta, melihat wajahku yang pucat, bertanya-tanya apakah identitasku sebagai lesbian benar-benar dosa sebesar itu. Aku ingat pertama kali bertemu Sari, gadis itu di kai kampus, senyumnya yang membuat duntiku berputar. Kami berdua mahasiswa olahraga di Universitas Negeri, dia spesialisasi renang, aku Oli. Tatapannya penuh pengertian, seolah dia tahu rahasiaku sebelum aku bicara. Aku juga seperti kamu, bisiknya suatu malam, dan sejak itu, dunia terasa lebih ringan. Tapi sekarang, dengan rahasia itu terbongkar, aku merasa seperti buronan di negeriku sendiri. Indonesia, tanah yang kukatakan rumah, tiba-tiba terasa asing dengan norma-normanya yang kaku. Keluargaku, orang tua konserati di desa kecil di Jawa Tengah, selalu menekankan pernikahan normal dan keturunan. Ibu sering bilang, jangan seperti tantemu yang cerai, Lina. Kamu harus bahagia seperti orang biasa. Tapi apa yang biasa bagiku? Aku tak pernah tertarik pada pria, selalu pada wanita seperti Sari. Dan Rina tahu itu, dia yang menemukan catatanku, yang mendengar bisik-bisik kami. Mengapa dia harus memberitahu pelatih? Apakah karena kompetisi tim? Atau ada yang lebih dalam? Aku ingat masa kecil kami, selalu bersama, tapi selalu bersaing. Rina lebih pintar di sekolah, aku lebih atletis. Kamu selalu dapat yang terbaik, katanya suatu hari, nada getir. Sekarang pengkhianatannya ini seperti pisau di punggung. Aku ambil ponsel, ingin hubungi Sari, tapi jari jemariku gemetar. Apa dia akan tetap di sisiku? Atau dia juga takut? Di Jakarta ini, kota besar tapi penuh prasangka, lesbian seperti kami harus sembunyi. Aku ingat berita-berita tentang penggerebekan, tentang orang-orang yang diusir dari keluarga. Hatiku berdebar, tapi aku harus kuat. Besok ada pertemuan tim, dan aku harus hadapi pelatih. Apa yang akan kukatakan? Mengakui? Menyangkal? Atau melawan? Pikiranku berputar-putar, antara marah dan sedih. Rina, saudariku, mengapa kamu lakukan ini? Apakah kamu bahagia sekarang, merebut tempatku? Aku tutup mata, ingat pelukan Sari kemarin, hangat tapi rapuh. Kita akan lewati ini bersama, katanya. Tapi benarkah? Di negeri ini, cinta kami seperti dosa. Aku bangun, pakai sepatu lari, dan keluar ke jalan pagi Jakarta yang ramai. Lari, itu yang selalu kulakukan saat stres. Setiap langkah, aku rasakan amarah membara. Rina, kamu pikir ini akhir? Tidak, ini baru mulai. Aku akan buktikan, meski tanpa tim nasional, aku bisa menang. Tapi dalam hati, aku takut, apa harga yang harus kubayar? Keluarga? Teman? Atau Sari? Pikiranku gelap, tapi aku terus lari, seolah bisa kabur dari semuanya. Saat kembali ke asrama, aku lihat pesan dari Rina, "Ma, Lin, aku tak sengaja." Bohong. Aku hapus pesan itu, dada panas. Hari ini aku harus putuskan, diam atau berteriak. Dan pilihan itu akan ubah segalanya. Di ruang rapat tim, pelatih duduk dengan wajah tegang.
Lina, kita bicara dulu, katanya. Aku masuk, jantung berdegup. Rina ada di sana, mata merah, tapi aku tak peduli. Kenapa, Pak? Karena aku suka wanita, tanyaku langsung, suara gemetar tapi tegas. Pelatih terkejut, Rina menunduk. Itu bukan urusan tim, jawabnya, tapi matanya bilang sebaliknya. Di Indonesia, ada aturan tak tertulis. Aku rasakan air mata naik, tapi kutahan. Aturan yang buat aku hilang mimpi. Pikiranku berteriak, ini tidak adil. Tapi aku tahu, masyarakat kami penuh hipokris. Banyak yang sembunyi, tapi jika terbongkar, hancur. Aku keluar ruangan, marah membara. Sari menunggu di luar, memelukku. Kita lawan, bisiknya. Tapi dalam hati, aku ragu apakah kami siap bayar harganya. Malam itu, telepon dari ibu datang. Benarkah apa yang Rina bilang? Suaranya pecah. Aku diam, hati hancur. Ibu, aku tetap anakmu. Tapi dia menangis, kamu bikin malu keluarga. Aku tutup telepon, air mata mengalir. Mengapa cinta ini harus jadi kutukan? Rina masuk kamar, Lin, aku salah. Aku cemburu. Aku pandang dia dingin. Cemburu sampai hancurkan hidupku. Kami bertengkar, suara keras, tapi di akhir, aku peluk dia, meski sakit. Saudara tetaplah saudara. Tapi luka ini dalam. Besok, aku harus putuskan masa depanku. Apakah tetap di Oli, atau tinggalkan semuanya demi Sari? Pikiranku berputar, antara mimpi dan cinta. Malam itu, setelah pertengkaran dengan Rina, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh bayang-bayang masa lalu, saat kami kecil di desa, bermain oli di sawah, mimpi jadi atlet nasional. Rina selalu di belakangku, tapi sekarang dia menusuk dari depan. Mengapa kamu begitu egois, gumamku sendirian. Sari menelepon, suaranya lembut, Lin, jangan pikir sendirian. Aku di sini. Kami bicara berjam-jam tentang ketakutan kami. Sari dari keluarga kaya di Jakarta, ayahnya pengusaha, tapi konservatif. Kalau ayah tahu aku bisa diusir, katanya, nada takut. Aku rasakan beban lebih berat, bukan hanya milikku, tapi milik kami berdua. Pagi harinya aku ke kampus, tapi pikiran tak fokus. Teman-teman tim Oli memandangku aneh, bisik-bisik. Dengar-dengar Lina. Kamu tahulah. Hatiku sakit, seperti ditusuk jarum. Aku konfrontasi salah satu, apa masalahmu? Dia mundur, Lin, tapi pelatih bilang. Aku tinggalkan mereka, marah pada dunia. Di Indonesia, lesbian seperti kami dianggap penyimpang, meski undang-undang tak langsung larang, tapi masyarakat ya. Aku ingat ceramah agama di masjid desa, cinta sejenis itu dosa besar. Tapi apa dosaku mencintai Sari? Dia yang buatku merasa utuh. Siang itu aku bertemu Sari di taman kampus. Kami duduk diam, tangan saling genggam sembunyi. Kita harus putus, tanyanya tiba-tiba, mata basah. Aku terkejut, tidak. Kenapa bilang begitu? Karena aku tak mau hancurkan karirmu, jawabnya. Pikiranku bergejolak, apakah ini pengorbanan atau ketakutan? Aku peluk dia, kita lawan bersama. Tapi dalam hati aku ragu. Apa kalau keluargaku tahu sepenuhnya, mereka akan tolak aku? Ibu sudah curiga, ayah pasti marah besar. Ayah, petani sederhana, selalu bangga padaku sebagai atlet. Kamu harapan keluarga, katanya. Sekarang harapan itu hancur karena Rina. Aku pulang ke asrama, Rina menunggu. Lin, ayo bicara. Kami duduk, dia cerita, aku tak sengaja bilang ke pelatih. Dia tanya kenapa aku tak seperti kamu, aku marah, lalu bocor. Aku tak percaya, bocor. Kamu sengaja. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini lebih dalam.
Rina nangis, aku iri, Lin kamu selalu sempurna, aku bayanganmu. Aku rasakan simpati, tapi luka masih ada. Kamu hancurkan aku karena iri. Akhirnya kami damai sementara, tapi kepercayaan retak. Malam itu ayah telepon. Lina pulang akhir pekan. Ada yang mau dibicarakan. Hatiku jatuh, pasti Rina sudah bilang. Aku bilang ke Sari, dia khawatir. Jangan pergi sendirian. Tapi aku harus. Perjalanan kereta ke Jawa Tengah terasa panjang, pikiranku penuh skenario buruk. Apa ayah akan usir aku? Atau paksa kawin? Di desa, rumah sederhana kami terasa dingin. Ibu memelukku, tapi mata penuh pertanyaan. Ayah duduk di teras, duduk, nak. Dia mulai, Rina bilang kamu punya teman spesial, perempuan. Aku diam, hati berdegup. Benarkah, tanyanya. Aku angguk, air mata jatuh. Ayah, aku tak bisa ubah siapa aku. Ayah diam lama, lalu kamu bikin malu keluarga. Di desa ini, orang akan bicara. Pikiranku berteriak, malu. Aku tak malu. Tapi aku bilang, Ma, ya. Ibu nangis, kamu bisa ubah, nak. Cari laki-laki baik. Aku rasakan tekanan mencekik. Malam itu, di kamar lama, aku ingat Sari, ingin lari kembali ke Jakarta. Rina di sebelah, Ma, Lin. Aku tak mau ini. Tapi kata-katanya hampa. Pagi harinya, ayah bilang kalau kamu lanjut, jangan pulang lagi. Ultimatum itu seperti tamparan. Aku pulang ke Jakarta dengan hati hancur, tapi tekad baru, aku tak akan tinggalkan Sari. Tapi apa harga selanjutnya? Teman. Karir. Di stasiun, Sari jemput, kami peluk erat. Aku pilih kamu, kataku. Tapi dalam hati, aku takut apakah pilihan ini benar. Hari-hari berikutnya, rumor menyebar di kampus. Beberapa teman menjauh, yang lain dukung diam-diam, pelatih panggil lagi, Lina, kalau kamu mundur, mungkin bisa kembali. Aku tolak, tidak, Pak. Aku tak salah. Dia geleng kepala, kamu keras kepala. Aku keluar, marah tapi bangga. Sari dan aku mulai rencana, mungkin pindah kota, atau lawan secara terbuka. Tapi ketakutan tumbuh, apa kalau ayah serius, aku kehilangan keluarga selamanya. Pikiranku gelap, penuh konflik. Kembali di Jakarta, tekanan semakin berat. Setiap hari, aku rasakan tatapan orang di kampus, seperti aku makhluk asing. Lesbian, bisik mereka, dan itu menyakitkan. Sari dan aku semakin dekat, tapi rahasia kami sekarang terbuka, membuat segalanya rapuh. Kita harus hati-hati, katanya suatu siang saat kami jalan di mal. Tapi hati-hati bagaimana? Di Indonesia, cinta kami tak diterima. Aku ingat berita tentang pasangan sejenis yang dianiaya, dan itu buatku takut. Malam itu teman lama, Maya, hubungi. Lin, aku dengar. Kamu oke? Aku cerita dan dia dukung, kamu berani. Tapi tak semua seperti itu. Saudara sepupu di desa kirim pesan, jangan bikin malu keluarga. Hatiku sakit, seperti ditolak oleh darah sendiri. Rina mencoba dekati lagi, Lin, ayo kita baikan. Tapi aku dingin, kamu mulai ini. Dia nangis, aku regret. Pikiranku berputar, makan atau tidak. Dia saudariku, tapi pengkhianat. Di latihan oli independen, aku bertemu pelatih baru, Bu Ani, yang progresi. Aku tak peduli orientasimu, asal kamu main bagus, katanya. Itu harapan baru. Aku latihan keras, ingin buktikan tanpa tim nasional, aku bisa. Tapi dalam hati, aku ragu apa Sari akan bertahan. Keluarganya mulai curiga. Ayah Sari panggil dia pulang, ada calon suami bagus. Sari tolak, aku tak mau.
Tapi ayah marah, kamu harus. Sari cerita padaku, nangis. Aku takut kehilanganmu. Aku peluk dia, kita kuat. Tapi konflik dalam diriku tumbuh, apakah aku egois tarik Sari ke masalahku? Hari berikutnya, konfrontasi besar. Ibu telepon, Lina pulang. Ayah sakit. Aku panik, naik kereta cepat. Di rumah, ayah di tempat tidur, wajah pucat. Karena stres soal kamu, kata ibu. Hatiku hancur, aku penyebab. Ayah pandang aku lemah, nak, ubah demi keluarga. Aku nangis, aku tak bisa, ya. Kami bicara panjang, dia cerita masa mudanya, hidup tak mudah, tapi norma harus dijaga. Aku bilang, norma itu buat manusia, bukan sebaliknya. Ayah diam, tapi matanya penuh sedih. Rina di samping, ini salahku. Akhirnya, ayah bilang, pulanglah, pikir lagi. Aku kembali ke Jakarta dengan beban lebih berat. Apa kalau ayah mati, aku akan menyesal. Sari jemput, bagaimana? Aku cerita dan kami putuskan, kami akan terbuka. Kami posting di media sosial, cerita cinta kami, tanpa nama asli dulu. Reaksi campur, dukungan dari anak muda, hujatan dari yang tua. Satu pesan dari anonim, hati-hati, ada yang mau aniaya. Ketakutan nyata sekarang. Di kampus, demonstrasi kecil anti-LGBT, dan aku rasakan ancaman. Kita mundur, tanya Sari. Tidak, jawabku tegas. Tapi malam itu aku mimpi buruk, keluargaku usir aku, Sari tinggalkan. Bangun berkeringat, aku hubungi Rina. Bantu aku, Rin. Dia setuju, aku akan bicara ke ayah. Tapi apakah cukup? Konflik moral mencekik, apakah aku salah pertahankan cinta ini, atau masyarakat yang salah? Aku ingat momen dengan Sari, ciuman pertama di pantai Anyer, angin laut, hati bahagia. Tapi sekarang, bahagia itu mahal. Besok, ada turnamen oli independen. Aku main, tapi pikiran tak fokus. Tim kalah, dan aku salahkan diri. Ini karena stres, kata Bu Ani. Aku nangis di kamar mandi, mengapa aku begini? Sari datang karena kamu manusia. Kami bicara dalam, tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, lebih terbuka. Tapi keluarga. Pikiranku penuh dilema. Akhir pekan, ayah telepon lagi, datanglah, ada keputusan. Hatiku jatuh, apa ini akhir? Perjalanan kembali, pikiran gelap. Di rumah, ayah duduk dengan ibu dan Rina. Kami putuskan, kamu tetap anak kami, tapi jangan bawa ke desa. Kompromi. Aku nangis lega, tapi sedih. Terima kasih, ya. Tapi dalam hati, aku tahu ini sementara. Kembali ke Jakarta, Sari senang. Tapi rumor baru, seseorang laporkan kami ke polisi atas penyimpangan. Ketakutan memuncak. Apa selanjutnya? Ancaman itu datang seperti badai. Pesan anonim berlanjut, hentikan atau kami datang. Sari panik, Lin, kita harus lapor. Tapi ke polisi. Di Indonesia, mereka mungkin tak bantu, malah salahkan kami. Pikiranku bergejolak, apakah ini harga cinta? Aku ingat kata ayah, hidup tak adil. Ya, tak adil. Rina datang ke Jakarta, aku bantu. Kami bertiga rencana pindah sementara ke apartemen aman. Tapi Sari ragu, bagaimana keluargaku? Ayahnya sudah tahu, dari rumor. Dia marah besar, usir Sari. Kamu bukan anakku, jeritnya. Sari datang ke apartemenku, tas besar, nangis. Aku kehilangan segalanya. Aku peluk dia erat, kamu punya aku. Tapi dalam hati, aku salahkan diri, ini karena aku. Malam-malam berikutnya, kami tak tidur nyenyak, takut ketukan pintu. Masyarakat Jakarta, meski modern, masih penuh prasangka.
Aku ingat demo anti-LGBTQ di Monas, spanduk lindungi moral bangsa. Apakah kami ancaman? Di turnamen oli berikutnya, aku main bagus, tim menang. Bu Ani puji, kamu kuat. Tapi setelah itu, seseorang dekati, hati-hati, Nona. Ancaman nyata. Aku cerita ke Rina, dia bilang, aku yang bocorkan, aku yang perbaiki. Dia hubungi pelatih lama, minta maaf atas nama kami. Tapi pelatih tolak, sudah terlambat. Hatiku marah lagi pada Rina, tapi aku makan, dia saudariku. Sari dan aku mulai cari dukungan, gabung komunitas LGBTQ rahasia di Jakarta. Di sana cerita mirip, keluarga tolak, teman hilang. Seorang anggota bilang, kalian berani, tapi bayar mahal. Ya, mahal. Ayah telepon kembali, nak. Kami khawatir. Tapi aku tolak, aku aman, ya. Sebenarnya tidak. Malam itu ada ketukan pintu. Kami sembunyi, tapi ternyata polisi, ada laporan gangguan. Mereka periksa, tapi tak temukan apa. Setelah mereka pergi, Sari nangis, ini terlalu berat. Pikiranku berteriak, apakah aku harus lepaskan dia? Demi keselamatannya. Pagi harinya, kami bertengkar pertama kali. Kamu egois, kata Sari. Aku. Kamu yang mau mundur, jawabku. Kami diam berjam, lalu mamaan. Tapi retak ada. Rina usul, ayo ke psikolog. Kami pergi, cerita semuanya. Psikolog bilang konflik internal kalian besar, tapi cinta asli. Itu bantu tapi tak hilangkan ancaman luar. Hari berikutnya, berita lokal sebut pasangan lesbian dihujat netizen. Oto kami buram, tapi kami tahu. Keluarga Sari marah, ayahku telepon lagi, hentikan, Lina. Aku nangis, aku tak bisa. Konflik moral memuncak, benar atau salah. Di komunitas, kami dapat dukungan, rencana aksi, petisi untuk hak LGBTQ. Tapi risiko tinggi. Aku putuskan ikut, Sari ragu. Kalau sesuatu terjadi, tanyanya. Kita sudah bayar banyak, jawabku. Turnamen besar datang, aku main untuk tim independen. Di lapangan, sorakan campur, dukung dan hujat. Aku skor poin kemenangan, tapi setelah itu, seseorang lempar botol. Penyimpang, jerit mereka. Aku luka kecil, tapi hati robek. Sari datang, cukup, Lind. Tapi aku tegas, tidak. Malam itu, ayah datang ke Jakarta, tak terduga. Nak, ayah salah. Aku tak mau kehilanganmu. Kami nangis bersama. Rina di samping, kita keluarga. Sari gabung dan untuk pertama kali terasa damai. Tapi ancaman masih ada. Kami pindah ke Bali, harap lebih aman. Di sana komunitas lebih terbuka. Aku mulai karir baru, pelatih oli anak muda. Sari kerja di hotel. Tapi masa lalu menghantui. Satu hari, pesan dari pelatih lama, Lina. Kamu bisa kembali. Tapi aku tolak, aku sudah menang. Dalam hati, aku tahu kemenangan ini pahit. Kehilangan teman, keluarga hampir putus, tapi cinta bertahan. Pikiranku masih konflik, apakah semua ini layak? Di Bali, angin laut seolah bawa harapan baru, tapi luka lama tak pernah hilang sepenuhnya. Setiap malam, aku terbangun dari mimpi buruk, wajah ayah kecewa, jeritan Sari saat ancaman, pengkhianatan Rina. Mengapa aku tak bisa normal, gumamku sendirian, menatap langit-langit. Sari di samping, tidur nyenyak, tapi aku tahu dia juga berjuang. Pagi harinya, kami jalan di pantai Kuta, tangan saling genggam terbuka, di sini lebih bebas, tapi masih ada tepan aneh. Kita bahagia sekarang, katanya, tapi suaranya ragu. Aku angguk, tapi dalam hati, pertanyaan muncul, bahagia dengan harga apa? Keluargaku di Jawa sekarang hubungan renggang. Ayah telepon kadang, sehat, nak.
Tapi tak pernah tanya Sari. Ibu kirim paket makanan, tapi catatan, doakan kamu kembali benar. Benar. Apa yang benar di mata mereka? Rina pindah ke Bali juga, kerja di KAI dekat. Aku ingin tebus salah, katanya. Kami mulai baikan, tapi kepercayaan butuh waktu. Suatu hari, kami bertiga duduk di warung, bicara masa lalu. Aku iri karena kamu berani jadi diri sendiri, aku Rina. Aku terkejut, berani. Aku takut setiap hari. Itu buka mata, pengkhianatan dari insecurity sendiri. Di pekerjaan, aku latih anak-anak Oli, lihat mimpi mereka murni. Satu gadis kecil bilang, "Kak, aku mau seperti kakak." Hatiku hangat, tapi juga sedih, apa kalau dia tahu, masih mau. Sari dapat promosi, tapi bosnya tahu masa lalu, bisik, jaga image. Tekanan sosial masih ada, meski Bali lebih toleran. Malam itu kami bertengkar lagi, kamu terlalu cuek risiko, kata Sari. Aku. Kamu yang mau sembunyi lagi, jawabku. Kami pisah kamar malam itu, pikiranku penuh, apakah cinta ini bertahan? Pagi kami mamaan, tapi kerapuhan terasa. Ayah datang kunjung, tak terduga. Aku ingin kenal Sari. Kami makan malam bersama, canggung. Ayah bicara, aku tak paham, tapi aku cintai kamu. Air mata jatuh, pertama kali terasa diterima. Rina senang, keluarga utuh lagi. Tapi di Jakarta, teman lama hubungi, rumor lama bangkit, hati-hati. Ancaman lama kembali. Kami putuskan lawan, ikut kampanye hak di Bali. Di acara, aku bicara, cinta bukan dosa. Sorakan dukung, tapi juga protes. Setelah itu, serangan online, hujatan, ancaman. Sari takut, cukup, Lind. Tapi aku tegas, tidak, ini perjuangan. Konflik puncak, Sari bilang, aku mau pulang ke keluarga. Hatiku hancur, jangan tinggalkan aku. Kami bertengkar hebat, nangis bersama. Akhirnya, dia tinggal, aku perlu waktu. Aku sendirian, hati robek. Rina dukung, dia akan kembali. Tapi aku ragu. Hari-hari berikutnya, aku fokus kerja, tapi pikiran penuh penyesalan, apakah aku terlalu dorong? Ayah telepon, sabar, nak. Di turnamen oli lokal, aku menang besar, media liput, atlet inspirasi. Itu kemenangan, tapi tanpa Sari, hampa. Malam itu, Sari kembali, aku salah. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami peluk, janji lebih hati-hati. Tapi luka dalam. Sekarang hidup stabil, keluarga terima pelan-pelan, masyarakat masih juga, tapi kami kuat. Rina jadi sahabat lagi, tebus kesalahan. Tapi dalam hati, aku tanya, apakah semua pengorbanan ini benar? Kehilangan posisi, hampir keluarga, ancaman nyawa untuk cinta. Di akhir, aku sadar kemenangan hidup bukan Troy, tapi jadi diri sendiri. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mengorbankan segalanya demi cinta yang ditolak masyarakat, atau salah karena abaikan norma keluarga?